Tahukah kamu bahwa tuberkulosis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi Mycobacterium tuberculosis kompleks? Ternyata, tuberkulosis atau TB merupakan salah satu penyakit infeksi tertua yang melekat sepanjang sejarah peradaban manusia dan masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang penting di dunia hingga hari ini. Berdasarkan Global Tuberculosis Report 2020 yang diterbitkan oleh WHO, diperkirakan pada tahun 2019 terdapat insiden kasus adalah 10 juta. Kasus meninggal dengan HIV negatif adalah 1,2 juta. Sedangkan, kasus meninggal dengan HIV positif adalah 208 ribu. Jumlah kasus terbanyak adalah pada regio Asia Tenggara 44%, Afrika 25%, dan regio Pasifik Barat 18%. Indonesia berada di urutan kedua setelah India. Bakteri Mycobacterium tuberculosis ini berbentuk batang lurus atau sedikit melengkung, tidak berspora dan tidak berkapsul. Dinding Mycobacterium tuberculosis sangat kompleks, terdiri dari lapisan lemak cukup tinggi yaitu 60%. Sehingga, menyebabkan Mycobacterium tuberculosis bersifat tahan asam, yaitu apabila sekali diwarnai akan tetap tahan terhadap upaya penghilangan zat warna tersebut dengan larutan asam alkohol. Atas dasar karakteristik yang unik inilah bakteri dari genus Mycobacterium seringkali disebut sebagai bakteri tahan asam atau BTA. Bakteri ini memiliki potensi untuk bertahan hidup dalam lingkungan yang bervariasi, termasuk dalam lingkungan dengan tekanan oksigen yang sangat rendah. Hal ini menyebabkan Mycobacterium tuberculosis dapat bertahan dorman di dalam tubuh dalam kondisi yang tidak optimal dan dapat mengalami reaktivasi di kemudian hari jika situasi lingkungan memungkinkan atau mendukung. Tuberkulosis menular lewat udara atau airborne disease. Penularannya melalui partikel yang dapat terbawa melalui udara yang disebut dengan droplet nuklei. Droplet nuklei dapat bertahan di udara hingga beberapa jam tergantung dari kondisi lingkungan. Droplet nuklei memiliki sifat aerodinamis yang memungkinkannya masuk ke dalam saluran napas melalui inspirasi hingga mencapai bronchiolus respiratorius dan alveolus. Bila inhalasi droplet nuklei yang terinhalasi berjumlah sedikit, kuman tuberkulosis yang terdeposisi pada saluran napas akan segera difagosit dan dicerna oleh sistem imun non-spesifik yang diperankan oleh makrofag. Namun, jika jumlah kuman tuberkulosis yang terdeposit melebihi kemampuan makrofag untuk memfagosit dan mencerna, kuman tuberkulosis dapat bertahan dan berkembang biak secara intraseluler di dalam makrofag hingga menyebabkan pneumonia tuberkulosis yang terlokalisasi. Kuman yang berkembang biak di dalam makrofag ini akan keluar saat makrofag mati. Sistem imun akan merespon dengan membentuk barrier atau pembatas di sekitar area yang terinfeksi dan membentuk granuloma. Jika respon imun tidak dapat mengontrol infeksi ini, maka barrier ini dapat ditembus oleh kuman tuberkulosis. Kuman tuberkulosis dengan bantuan sistem limfatik dan pembuluh darah dapat tersebar ke jaringan dan organ yang lebih jauh. Misalnya kelenjar limfatik, apeks paru, ginjal, otak, dan tulang. Adapun kasus tuberkulosis dibagi menjadi dua klasifikasi utama yaitu pasien TB terkonfirmasi bakteriologis, yaitu pasien TB yang ditemukan bukti infeksi kuman Mycobacterium tuberculosis berdasarkan pemeriksaan bakteriologis atau pemeriksaan yang dilakukan untuk mendeteksi bakteri TBC tersebut. Termasuk di dalamnya adalah pasien TB paru beta positif, pasien TB paru hasil biakan Mycobacterium tuberculosis positif, pasien TB paru hasil tes cepat Mycobacterium tuberculosis positif, pasien TB ekstraparu terkonfirmasi secara bakteriologis, baik dengan BTA, biakan, maupun tes cepat dari contoh uji jaringan yang terkena. TB anak yang terdiagnosis dengan pemeriksaan bakteriologis. Selain itu, ada juga pasien TB terdiagnosis secara klinis, yaitu pasien TB yang tidak memenuhi kriteria terdiagnosis secara bakteriologis, namun berdasarkan bukti lain yang kuat tetap didiagnosis dan ditata laksana sebagai TB oleh dokter yang merawat. Termasuk di dalam klasifikasi ini adalah pasien TB paru beta negatif dengan hasil pemeriksaan foto toraks mendukung TB. Pasien TB paru beta negatif dengan tidak ada perbaikan klinis setelah diberikan antibiotika non-OAT atau obat anti-tuberkulosis, dan mempunyai faktor resiko TB. Pasien TB ekstraparu yang terdiagnosis secara klinis maupun laboratoris dan histopatologis tanpa konfirmasi bakteriologis. TB anak yang terdiagnosis dengan sistem scoring. Diagnosis tuberkulosis dapat ditegakkan berdasarkan pemeriksaan, yaitu gejala klinis, pemeriksaan fisis, pemeriksaan bakteriologis, radiologis, dan pemeriksaan penunjang lainnya.
Gejala klinis tuberkulosis dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu gejala utamanya batuk berdahak lebih dari 2 minggu. Gejala tambahan yaitu batuk darah, sesak napas, badan lemas, penurunan nafsu makan, penurunan berat badan yang tidak disengaja, malaise, berkeringat di malam hari tanpa kegiatan fisik, demam subfebris lebih dari 1 bulan, nyeri dada. Selain gejala tersebut, perlu digali riwayat lain untuk menentukan faktor risiko. Seperti, kontak erat dengan pasien TB, lingkungan tempat tinggal kumuh dan padat penduduk. Orang yang bekerja di lingkungan berisiko menimbulkan pajanan infeksi paru, misalnya tenaga kesehatan atau aktivis TB. Orang yang mengonsumsi obat imunosupresan atau obat yang menekan kerja sistem kekebalan tubuh dalam jangka waktu panjang. Perokok. Konsumsi alkohol tinggi. Anak usia di bawah 5 tahun dan lansia. Adapun pengobatan TB diberikan dalam bentuk paduan obat anti-tuberkulosis atau OAT yang tepat mengandung minimal 4 macam obat untuk mencegah terjadinya resistensi atau kekebalan bakteri terhadap obat. Diberikan dalam dosis yang tepat. Ditelan secara teratur dan diawasi secara langsung oleh PMO atau pengawas minum obat sampai selesai pengobatan, biasanya keluarga atau orang terdekat. Pengobatan diberikan dalam jangka waktu yang cukup lama, terbagi dalam 2 tahap yaitu tahap awal serta tahap lanjutan selama 6-9 bulan. Pada tahap awal atau intensif, obat diminum setiap hari selama 2 atau 3 bulan. Kemudian pada tahap lanjutan atau akhir, obat diminum 3 kali seminggu selama 4 atau 6 bulan. Ada juga yang minum obatnya setiap hari di tahap lanjutan, tergantung dari saran dokter yang merawat. Tahap awal bertujuan untuk menurunkan secara cepat jumlah kuman TB yang terdapat dalam tubuh pasien dan meminimalisasi risiko penularan. Jika obat ditelan secara teratur dengan dosis yang tepat, risiko penularan umumnya sudah berkurang setelah 2 minggu pertama tahap awal pengobatan. Selain itu, tahap awal juga bertujuan untuk memperkecil pengaruh sebagian kecil kuman TB yang mungkin sudah resisten terhadap OAT sejak sebelum dimulai pengobatan. Pengobatan tahap lanjutan bertujuan untuk membunuh sisa kuman TB yang tidak mati pada tahap awal sehingga dapat mencegah kekambuhan. Pengobatan TB juga tergantung pada faktor usia, kondisi kesehatan, respon terhadap obat, jenis TB dan lokasi terinfeksinya di tubuh. Penggunaan obat TB kemungkinan memiliki efek samping yang membuat tidak nyaman namun tidak membahayakan, seperti mual dan muntah, kehilangan nafsu makan, kulit berwarna kuning, urin atau kencing berwarna keruh bahkan kemerahan, serta demam tanpa sebab. Adapun pencegahan tuberkulosis adalah dengan memberikan vaksin BCG dari sejak bayi, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat untuk pencegahan TBC, seperti mencuci tangan dengan sabun, mengonsumsi makanan yang bergizi seimbang, olahraga secara rutin, memastikan rumah mendapat sinar matahari dan udara segar yang cukup dengan membuka pintu dan jendela setiap pagi agar sirkulasi udara terjaga dengan baik, menggunakan masker saat menjumpai orang dengan gejala TBC, serta menerapkan etika batuk yang benar. Etika batuk yang benar, yaitu gunakan tisu untuk menutup hidung dan mulut saat batuk. Jika tidak ada tisu, tutup mulut dan hidung dengan siku bagian dalam. Selalu jauhkan wajah dari orang-orang di sekitar saat batuk. Segera buang tisu bekas di tempat sampah. Cuci tangan dengan sabun dan air atau hand sanitizer. Dan gunakan masker.